Kita boleh sampai tunduk kepala, kita akan berdoa. Maha besar Tuhan Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga yang mulia. Terima kasih atas penyertaan Tuhan sehingga pada saat ini kami boleh kembali untuk mendengarkan firman Tuhan di minggu sembahyang komunikasi pada malam hari. Pada saat ini kiranya Tuhan boleh memberkati hambamu supaya Tuhan boleh berbicara melalui hambamu. Berkat yang limpah Tuhan boleh bagikan kepada masing-masing kami. Terima kasih Tuhan, kehendak suci Ribuan kehendak kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya ucapkan shalom semuanya. Selamat malam. Oke. Suara saya terdengar dengan jelas ya, Mas Aldin? Oke, terima kasih. Izinkan saya untuk share screen sebentar. Oke, pada malam hari ini, saya akan mengawali pembahasan malam ini dengan sebuah pertanyaan bagi masing-masing kita. Apakah ada dari kita yang tidak merasakan dampak dari kemajuan teknologi? Ada nggak kira-kira yang tidak merasakan dampak dari kemajuan teknologi? Saya rasa jika ada yang tidak merasakan dampak dari kemajuan teknologi, baik itu mungkin anak-anak mau sampai pun orang tua, saya nggak ngerti di zaman sekarang eh, kehidupan seperti apa yang sedang dijalani. Karena opa saya sebelum meninggal di umur 80 sekian, beliau masih bisa secara pribadi untuk menggunakan HP-nya untuk telepon kerabat, saudara, temannya. Bahkan beliau sempat untuk belajar untuk SMS. Ya, saya coba kerucutkan kembali pertanyaan saya. Apakah ada dari kita yang pernah kesasar? Apa kesasar? Tersesat mungkin. Kesasar, tersesat ya. Saya rasa kesasar atau tersesat ini bisa menjadi makanan pokok yang kita makan 1 sampai 3 bulan sekali. Maksudnya ketika kita ada undangan ke rumah kerabat lama, atau pergi ke tempat wisata baru, ya mungkin tersesat atau kesasar ini seringkali terjadi. Dan saya yakin 100% pada bulan Juni kemarin ketika PA gabungan di Gereja Lawang, mungkin dari jemaat Cempaka Putih, Sukun, Wakir, atau Batu yang berada bersama-sama kita saat ini, mengalami yang namanya kesasar atau tersesat itu tadi. Kenapa aku bisa gitu? Karena apa? Karena saya juga begitu. Yang kemarin karena saya mencari tempat pasnya itu di mana, saya sempat kesasar Pendeta Luki. Jadi tersesat itu menjadi hal yang lumrah dan wajar di lingkungan dan kehidupan kita sebagai manusia. Saya coba kerucutkan kembali. Ada yang familiar dengan beberapa gambar ini? Oh, Aldin sudah tersenyum lebar. Kalau kita berbicara dengan aplikasi-aplikasi ini, kita juga berbicara mengenai ini. Betul? Ya. Di mana kecanggihan teknologi membuat apa yang kita inginkan dan apa yang kita butuhkan bisa kita dapatkan melalui penyedia jasa kirim paket di seluruh dunia. Mungkin gambar-gambar ini yang ada di Indonesia. Tapi yang pastinya penyedia jasa kirim paket dan juga toko online membutuhkan lokasi pengiriman atau lokasi kita secara detail. Sehingga estimasi waktu dan ketepatan tujuan kirim bisa diberikan secara maksimal. Tidak hanya barang saja yang bisa kita dapatkan melalui kecanggihan teknologi di zaman ini, tetapi kita bisa mendapatkan manusia, yaitu adalah teman kita, saudara kita, kekasih kita dengan menggunakan ini, ya. Jadi ada yang barang menggunakan aplikasi yang tadi, tetapi untuk terbang dan sebagainya, untuk bertemu dengan kerabat, teman dan sebagainya, menggunakan aplikasi ini. Dengan kecanggihan teknologi sekarang ini, kita dapat memesan tiket pesawat dari rumah kita sendiri melalui HP tanpa harus pergi keluar rumah. Kita dapat bepergian dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan semua yang saya bicarakan dari tadi adalah mengenai sistem navigasi. Bagaimana manusia telah menciptakan alat dan sistem navigasi yang canggih,
sehingga memudahkan pilot untuk terbang menuju tempat tujuannya. Betul? Tetapi ada satu cerita yang lucu. Kita coba simak sebentar. Pada 7 September 2016, sebuah media elektronik menginformasikan bahwa pesawat Air Asia yang bertujuan ke Kuala Lumpur mengalami salah navigasi yang menyebabkan pesawat Air Asia menyasar ke Melbourne. Ini memberikan bukti kepada kita bahwa apa? Ciptaan manusia tidak sepenuhnya sempurna. Tetapi mari kita perhatikan sejenak kenapa kok tiba-tiba saya memberikan gambar burung ini. Burung ini adalah burung dara laut Arktik, ya. Ketika saya coba untuk googling nama burung ini, ternyata yang muncul seperti ini. Keliling dunia tiap 6 tahun, 6 fakta menarik dari Laut Arktik. Nah, terus ada People Also Ask, mengapa burung dari Laut Arktik disebut burung penjelajah terjauh? Ternyata, burung ini dinobatkan sebagai burung dengan rute migrasi terjauh di dunia dengan jarak tempuh 90.000 kilometer. Mungkin dari kita ada yang bertanya-tanya 90.000 kilometer itu seberapa, atau ya udah 90.000 kilometer itu jauh ya, jauh banget. Waktu tempuh dari Malang menuju Cibubur itu sekitar 70 jam 51 menit. Dan jarak tempuhnya sekitar 846. Jadi kalau kemarin Pendeta Luki itu berarti melewati 846 ya kilo. Untuk mencapai 90.000, berarti Pendeta Luki itu harus ke Cibubur sejumlah 106 kali, Bapak. Gimana? 106 kali atau 53 kali PP Malang Cibubur. Jadi kalau pendeta ini jadi burung dara laut Arktik untuk mengalahkan rekornya. Mungkin bisa dicoba 53 kali PP Malang atau 54. Ya. Jadi sejauh itu. Menurut birdlife.org, burung ini memulai migrasinya di lingkar kutub utara, lalu terbang hingga lingkar kutub selatan, lalu kembali lagi untuk berbiak di lingkar kutub utara. Walaupun jarak yang sangat jauh, tetapi, perhatikan, tidak sekalipun burung ini pernah menyasar ke tempat lain. Ini fakta yang diberikan oleh birdlife.org. Tidak sekalipun burung ini pernah menyasar ke tempat lain. Pertanyaan yang muncul adalah, kok iso? Kok bisa? Kok bisa nggak nyasar dan kok bisa kembali? Ya. Dan jawabannya cuma satu. Karena yang menciptakan Allah, bukan manusia. Ya. Tuhan telah memberikan sistem navigasi yang tercanggih yang tidak dapat dibuat oleh manusia. Pada saat Allah menciptakan manusia, Allah memberikan akal budi untuk dapat memilih untuk menurut kepada Allah atau tidak menurut kepada. Ia menginginkan bahwa kita senantiasa memikirkan tentang kasih Allah dan perbuatannya yang ajaib. Amsal 4 ayat 23 mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi ayat ini dengan jelas mengingatkan kepada kita bahwa apa yang kita baca, apa yang kita lihat, dan apa yang kita dengarkan melalui sosial media, internet, ataupun gadget yang ada di tangan kita perlu bahkan harus menjaga dan waspada, karena itu semua akan menentukan kemana arah hidup kita. Ini adalah tips dan peringatan kepada kita yang dituliskan oleh Nyonya Ellen G. White di buku Rumah Tangga Advent halaman 407, yang menuliskan, kita harus tanamkan dalam pikiran bahwa wakil-wakil yang tidak kelihatan itu sedang bekerja baik yang jahat maupun yang baik untuk mengendalikan pikiran manusia. Mereka bertindak dengan tidak kelihatan namun dengan satu pengaruh yang penuh kuasa. Selanjutnya, malaikat-malaikat yang baik melayani dengan roh yang baik, berusaha menyebarluaskan pengaruh surga untuk hati. Sementara itu, iblis dan malaikat-malaikatnya sedang terus bekerja untuk melaksanakan kehancuran kita. Ini yang menjadi pergumulan saya saat ini, dan juga mungkin teman-teman orang muda atau bapak ibu sekalian. Kondisi saya sekarang adalah di mana gadget yang saya miliki ini, entah laptop, entah HP, internet, dan sebagainya, itu sudah membuat saya menjadi ketergantungan. Bukannya saya atau mungkin beberapa dari kita yang memperalat sesuatu,
Tetapi gadget atau alat itu yang sudah memperalat saya. Contohnya adalah HP saya mempunyai aplikasi YouTube. HP saya mempunyai aplikasi Gojek. HP saya mempunyai Google sebagai tempat saya mencari informasi. Dan HP saya juga memiliki Alkitab serta lagu Sion. Kenapa saya sampaikan bahwa pernyataan Nyonya Ellen G. White adalah sebuah tips? Perlu kita sadari bahwa kehidupan kita yang sering kita anggap biasa-biasa aja, ya, hidup yang tenang-tenang saja. Ah, saya cuma bermain HP buat ini itu. Saya mengerjakan sesuatu di gadget saya itu cuma hanya ini dan ini. Nyatanya setiap hari kita dihadapkan dengan pilihan-pilihan kecil. Nyatanya setiap hari setan dan malaikat Tuhan sedang berperang untuk memenangkan hati kita. Dan harus kita ketahui kembali bahwa semuanya itu membawa kehidupan kita untuk ke arah mana. Sehingga hal-hal yang sepele itu pun membutuhkan dan sangat perlu tuntunan dan nasihat dari Tuhan yang juga disampaikan oleh Nyonya Ellen G. White. Materi pada malam hari ini cukup singkat dan saya juga sudah buat sedemikian rupa tapi ternyata juga singkat. Jadi sepertinya ini adalah ada satu cerita di dalam Alkitab sebagai penutup pada malam hari ini. Yaitu adalah kisah tentang seorang pemuda yang bernama Yusuf. Dalam kitab Kejadian 39, Yusuf dijual ke Potifar, seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja. Ia bekerja dengan berkat Tuhan sehingga apapun yang ia kerjakan berhasil. Hal ini membuat Potifar memberikan kepadanya kuasa atas rumah dan segala yang dia miliki. Alkitab juga menceritakan bahwa Yusuf adalah seorang pemuda yang elok parasnya dan manis sikapnya. Kejadian 39:7 menjelaskan, selang beberapa waktu, istri tuannya memandang Yusuf dengan birahi. Lalu katanya, marilah tidur denganku. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini. Dan ia telah menyerahkan segala miliknya kepada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini, ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku. Dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripadamu. Sebab engkau istrinya. Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar dan berbuat dosa terhadap Allah? Dari kisah ini kita kembali melihat bahwa hubungan Yusuf dan Tuhan yang sangat dekat. Yusuf adalah seorang yang takut akan Allah. Pikiran dan hatinya selalu tertuju kepada Allah. Sehingga pada saat cobaan datang kepadanya, ia dapat melakukan yang benar di hadapan Allah. Dan di dalam buku Sejarah Para Nabi halaman 220 menuliskan, tetapi pemikiran Yusuf yang terutama ialah Allah. Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah, katanya. Dari sini kita dapat melihat kedekatan Yusuf dan Tuhan. Hubungan yang terus dipupuk oleh Yusuf. Membuat Yusuf sendiri memiliki proteksi. Memiliki sistem keamanan. Yang jika bisa dianalogikan itu seperti komputer atau laptop. Itu sudah ada Windows Defender, atau sudah ada Smadaf, atau sudah ada Avast, dan sebagainya yang untuk fungsinya untuk apa? Mengamankan komputer. Begitu juga dengan hubungan Yusuf dengan Tuhan tadi. Untuk berbuat jahat, untuk melakukan keburukan, alarm itu sudah otomatis dari diri Yusuf. Sudah berkata, bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Dan itulah yang terjadi di Yusuf. Dan dalam buku Kebahagiaan Sejati halaman 96 menuliskan, apabila kita dapat tetap dekat dengan Tuhan, maka dalam kesukaran yang tidak diduga-duga, diperhatikan, pikiran kita spontan ditujukan kepadanya, seperti bunga ke arah sinar matahari. Jadi ketika kita sudah dekat dengan Tuhan, pikiran kita itu sudah otomatis sudah disetting atau sudah ditetapkan. Ketika kita apapun yang kita perbuat, baik, buruk, itu sudah spontan, sudah otomatis ditujukan kepada Tuhan. Dan inilah kalimat validasi dari apa yang sudah Yusuf perbuat dalam kehidupannya. Kehidupannya menjadi spontan ditujukan kepada Tuhan karena hubungan yang sudah dibangun begitu dekat kepada Tuhan.
Biarlah melalui firman Tuhan yang singkat ini, kita diingatkan bahwa kehidupan kita yang saat ini berbarengan dengan teknologi yang terus maju, kita harus semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, sehingga apa yang dikatakan Nyonya Ellen G. White mengenai pikiran untuk waspada, pikiran untuk sadar, dan tetap berjaga yang sudah kita tanamkan, boleh menjadi satu-satunya sistem navigasi terbaik, sistem navigasi termudah, termurah, terpercaya untuk kita menuju satu tempat yang indah, yaitu kerajaan surga. Saya bawa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari, Pak. Amin. Amin. Amin.